satu ketika Nasruddin ini duduk di bawah pohon ceri yang merah, yang kecil-kecil itu biasanya di kue itu. Terus dia mengamati alam sekitar. Dia merasa bahwa alam ini sangat sempurna. Tapi yang sayangnya pohon ceri ini loh, pohonnya kecil. Pohonnya besar tapi buahnya kecil. Sementara labu itu pohonnya kecil, buahnya besar. Dan tidak imbang katanya Nasruddin. Padahal Allah itu kan maha sempurna. Harusnya ya sempurna dia. Tiba-tiba cerinya jatuh menimpa kepalanya Nasruddin. Saat itu dia sadar, wah iya ya, kalau tadi pohon ceri ini besarnya sak labu-labu, bisa bonyok kepalaku. Itu kan ceritanya lucu, tapi rahasianya luar biasa. Rahasia pertama adalah gagasan tentang kesempurnaan. Kesempurnaan yang ada dalam ideal-idealmu, dalam jangkauan pikiranmu, itu kesempurnaan yang terbatas. Terbatas oleh luasnya wawasanmu sekarang. Terbatas oleh jangkauan berpikirmu sekarang. Orang lain juga punya batasnya sendiri. Allah yang tidak terbatas dalam kesempurnaan. Maka kamu punya ideal apapun, tentang kesempurnaan apapun dalam hidupmu, sadarilah bahwa sempurna versimu itu sempurna yang terbatas, sebagaimana kesempurnaan versinya orang lain. Jadi yang pertama itu, makanya ngertinya ya kalau buah ceri itu eman-eman, pohonnya besar, buahnya kok kecil-kecil. Tapi begitu jatuh baru sadar ada rahasianya. Ternyata pikirannya tadi nggak nyampe sampai ke sana, terbatas. Sekarang baru tahu. Makanya saya bilang terus gali pengetahuan, terus cari ilmu, biar pikiranmu nyampe. Itu rahasia dari cerita ini. Kalau ini lucu. Jadi Nasruddin itu satu ketika gagal panen, nggak punya uang, akhirnya ya sudah terpaksa ngelamar pekerjaan. Nah, waktu ngelamar pekerjaan ditanya sama juragannya yang mau mempekerjakan, kamu bisa nulis apa membaca? Jawabnya Nasruddin, saya tidak bisa membaca, tapi saya bisa nulis. Terus tuannya bilang, oke, kalau gitu coba kamu nulis. Nulis Nasruddin panjang. Tuannya bingung, ini nulis apa tuh ya? Nggak jelas tulisannya, nggak bisa dibaca. Tuannya bilang, stop. Kamu itu nulis apa? Coba kamu baca. Loh, tadi kan saya sudah bilang saya bisa nulis, tapi tidak bisa baca. Jadi dia nulis wakeh gitu. Juragannya bingung, nulis apa? Nggak bisa dibaca. Dia sendiri baca. Loh, kan saya sudah bilang nulis bisa, baca nggak bisa. Ya, itu ceritanya lucu, tapi sebenarnya hikmahnya sangat filosofis. Banyak loh dalam hidup orang yang nulis bisa, tapi membaca nggak bisa. Yaitu orang-orang yang hidupnya asal, nggak punya refleksi, nggak pernah memikirkan tindakannya ini pas apa tidak, sesuai apa tidak. Dia nggak bisa membaca dirinya sendiri. Melakukan apa saja, tapi dia nggak ngukur perbuatannya, nggak mengukur tindakannya. Itu kayak orang yang bisa nulis, nggak bisa baca. Kamu kuliah itu tujuannya apa, mau kemana, untuk apa, targetnya apa, cita-citanya apa, sudah dapat apa. Itu namanya membaca. Kamu kan nggak pernah gitu, yang penting kuliah wae sak kapoke. Apa-apa harus jelas. Karena kalau tidak jelas, kalian melakukan segala sesuatu secara asal. Dan itu mirip orang yang bisa nulis tapi tidak bisa baca. Oke, terus kalau yang ini tidak saya ceritakan rahasianya, kalian bisa menangkap sendiri. Jadi satu ketika ada seorang filosof lagi, ahli filsafat moral, mungkin lulusannya ngaji filsafat, ingin ketemu Nasruddin, karena katanya Nasruddin ini orang pinter, bijaksana. Nah, terus
Diundanglah Nasruddin, kita ketemu yuk. Saya traktir, kita makan di restoran ikan bakar. Dibawalah ke restoran ikan bakar, terus bakar ikan. Pesen ikan 2. Cuma sama yang jual, besarnya ikannya tidak imbang. Yang satu ikannya besar, yang satu kecil. Begitu hidangannya keluar, Nasruddin cepat-cepat ngambil yang besar. Wah, si filosof ini, ahli filsafat moral ini geleng-geleng kepala. Nasruddin, katanya kamu ini orang yang bijaksana. Harusnya secara sopan santun, secara moral, kita itu mendahulukan orang lain. Harusnya kita mengambil yang lebih kecil. Kalau aku dirimu, aku ngambil ikan yang lebih kecil dulu. Oh ya sudah, kalau gitu. Terus yang kecil dikasihkan ke dia. Ya. Jadi dia kan ingin jadi orang yang bermoral, ngambil yang lebih kecil. Ya sudah, dikasih yang lebih kecil. Itu jarak antara moralitas dalam teori dengan moralitas dalam praktek. Standar moral itu biasanya kita pakai untuk orang lain, tidak untuk kita. Kalau saya ngomong jangan suka maki-maki orang lain, pikiran kita selalu untuk orang lain, tidak untuk kita. Jangan suka mencela orang yang beda pendirian sama kamu, pikiran kita selalu ke orang lain, tidak ke kita. Jadi standar moral selalu kita pakai ke orang lain. Ya kayak sahabatnya Nasruddin tadi, dia makainya ke Nasruddin, begitu dipakaikan ke dirinya sendiri, dia malah marah-marah. Jadi itu ukuran moral. Kalau ini juga sering diceritakan, satu ketika dia ngobrol sama hakim. Katanya, Hakim Nasruddin, sebagai orang yang bijaksana, kamu milih mana? Kebijaksanaan atau kekayaan? Nasruddin jawab, ya kekayaan. Katanya kamu orang bijaksana, bikin malu saja. Yang dipikir cuma kekayaan. Terus Nasruddin tanya, lah kalau kamu nyarinya apa? Loh aku hakim, aku nyari kebijaksanaan. Terus Nasruddin jawab, ya memang begitu. Orang itu mencari yang belum dimiliki. Tanya Nasruddin, loh kalau kebijaksanaan aku punya, kekayaan yang belum. Jadi kalau ditanya mau kebijaksanaan apa kekayaan, ya kekayaan. Sementara engkau sudah punya kekayaan, kebijaksanaan yang belum. Jadi jawabanmu mesti nyari kebijaksanaan. Jadi itu tidak perlu dijelaskan, sindirannya sudah luar biasa. Jadi orang itu nyari yang dia belum punya, meributkan yang dia belum punya. Kadang-kadang dunia itu kebalikannya. Orang yang teriak-teriak, apalah, jangan sebut gelar saya, jangan sebut haji saya, jangan sebut dokter saya, tiap hari ribut itu. Sebenarnya dia tiap hari mikir tentang gelar. Kalau sudah nggak sibuk dengan gelar, kamu sebut nggak kamu sebut urusanmu, bagiku nggak penting. Bedanya di situ. Justru orang yang nggak meributkan itu, mari kita panggil. Saya kan sering dipanggil sekarang kiai, haji, ustadz, doktor. Ya tak jarke wae ben seneng sing manggil. Padahal mungkin kalau di rumah orang pada ketawa, kaya ngene ustadz. Wah, saiki kiai haji rek, mesti gitu kalau di rumah saya di Surabaya itu. Diketawain. Jadi cuma nggak usah diributin, ngapain? Kalau masih diributkan, berarti kita masih sibuk dengan itu. Meskipun sibuk untuk nolak, itu sama saja, pikiran kita masih sibuk di situ. Yang tidak penting ya posisikan sebagai tidak penting. Kita kan sering begitu. Yang tidak penting, tidak penting. Jadinya kok malah jadi perdebatan utama. Jadi misalnya salaman cium tangan, itu bagi kamu kan boleh cium tangan, boleh tidak. Pendapatku kan begitu. Tapi begitu ada orang tidak cium tangan, kamu marah. Atau ada orang cium tangan, kamu protes. Lo katanya tidak penting. Mbak sudah nggak usah dibahas, bahas yang penting-penting saja. Oke, itu anekdotnya. Kalau ini bagus untuk nyindir pemerintah, DPR dan lain-lain. Jadi Nasruddin itu satu ketika lihat istana kok sibuk luar biasa ya.
Nasruddin mendekat, tapi begitu mendekat dia diusir. Jangan deket-deket. Loh, ada apa, katanya Nasruddin? Ini raja sedang nerima tamu agung ini dari negara luar banyak. Ini ada pembicaraan penting. Jadi kamu harus pergi, katanya Nasruddin. Loh, kenapa sih harus menjauh? Loh, ini pembicaraan ini menyangkut nasibnya rakyat. Nah, kita tentara ini untuk menjaga biar nggak ada yang masuk dan mengganggu. Jadi kamu pergi saja. Nasruddin, ya wes saya pergi. Tapi coba kamu pikir, gimana kalau yang mengganggu dan menyusahkan rakyat itu justru yang di dalam sana? Yang kamu jaga siapa terusan? Jadi itu kan sindiran. Ini kan menjaga biar penjahatnya tidak masuk. Tapi kalau penjahatnya sudah di dalam gimana? Yang di luar jaga apa? Itu sindiran pada pemerintah biasanya. Jangan-jangan biang keroknya, biang keladinya di sana. Tidak di rakyat yang diusir-usir misalnya. Itu kan sindirannya Nasruddin. Terakhir, ini mohon maaf, ini tak ambil dari bukunya Idrisah. Ini tidak nyindir loh ya. Memang cerita paling awal di bukunya Idrisah yang The World of Nasruddin itu begitu. Makanya saya ambil langsung Inggrisnya. A Better Bit Than Yours, tentang jenggot. Jadi ada seorang imam yang ceramah, all through the footies wear a beard. Jadi seorang hamba yang sejati itu harusnya punya jenggot. Show me a thick and lustrous. Coba lihatlah para ulama yang jenggotnya panjang, atau carilah orang yang berjenggot panjang, dan aku tunjukkan bahwa yang jenggotnya panjang ini imannya lebih dalam. Nasruddin terus angkat tangan. Syekh, kambing saya jenggotnya lebih lebat dan lebih panjang. Apa berarti Islamnya lebih sejati? Ya. Oh, itu bukan saya loh ya, Nasruddin. Dan itu saya tidak ngarang, itu ngambilnya dari bukunya Idrisah. Kamu cari sendiri. Jadi ini kelakuan keberagamaan kita selama ini sebenarnya hubungannya sama standar. Kita mungkin salah ngambil parameter. Islam yang baik, Islam yang benar itu harusnya seperti apa? Itu hari ini banyak orang yang salah parameter. Ayo belajar lagi, harus sinau lagi tentang gimana jadi muslim yang baik, jadi muslim yang benar. Yang jenggotnya panjang, baik. Tapi tidak bisa jadi ukuran dia lebih baik daripada yang tidak punya jenggot. Dalam hal keberagamaan dan keislamannya. Sering saya contohkan kalau ukurannya hanya jenggot, ya kalmakwi jenggoten. Kalau ukurannya kumis, Nietzsche itu kumisan. Jadi ukurannya jangan itu. Jangan yang artifisial. Cari ukuran yang lebih esensial, eksistensial, untuk menunjukkan ini loh Islam yang sejati. Karena hari ini banyak orang kehilangan identitas karena salah milih standar. Harusnya ciri Islam itu A, B, C, D, tapi terus yang diambil D, E, F, G. Sehingga wajah Islam berubah. Itu yang membuat Islam akhirnya mahjubun bil muslimin. Yang menghalang-halangi orang melihat wajah Islam yang sejati itu orang Islam sendiri. Kenapa? Salah milih standar. Jadi jalan keluarnya apa? Belajar. Sinau lagi, ngaji lagi yang lebih banyak. Dibuka luas-luas pikirannya. Jangan milih-milih. Kalau untuk wawasan diperluas seluas mungkin biar tidak tertipu. Ilmu maling dipelajari biar kamu tidak kemalingan. Ilmu copet dipelajari biar kamu tidak kecopetan, kan itu caranya. Jadi perluas wawasan, perluas ilmu. Dan besok kalau sudah saatnya kamu
manifestasikan diri, mengimplementasikan ilmumu, cari jalan yang menenteramkan, seperti yang ditempuh oleh Nasruddin antara lain, yang tidak melahirkan konflik tapi melahirkan kegembiraan, membuat orang semakin bisa menikmati hidupnya dan semakin gembira. Rumusnya itu yang membuat Nasruddin abadi hingga hari ini. Semua negara di banyak tempat rebutan Nasruddin dari tempatku, dan cerita-ceritanya tersebar kemana-mana dari barat sampai ke timur. Oke, saya kira itu cerita tentang Nasruddin. Sudah banyak sebenarnya buku-buku yang membahas, yang serius maupun yang santai-santai, tinggal dicari sendiri. Boleh pakai rumusnya Idrisah tadi, kamu cari 7 cerita Nasruddin, kemudian jadikan pijakan untuk pencerahanmu.